Om Swastiastu. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji serta Bapak dan Ibu guru penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Wayan Alifra, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 tahun 2025 dengan program studi Pendidikan Agama Hindu di LPTK Institut Agama Hindu Negeri Gede Pujang Mataram dengan nomor induk peserta 250 390 705 82. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti dengan materi Tri Dikta Karana di kelas 7 SMP Negeri 2 Pemenang Barat. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Pada sana terima kasih pada Cinta sudah mengikuti doa. Nah, sekarang sebelum kita masuk, absen dulu ya. Atau ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, hadir semua ya. Jadi semuanya di sini. Bagaimana? Kabar? Sehat? Sehat. Ada ya, sehat. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa sehat semua maupun secara fisik. Nah, sekarang akan mulai absen. Dewa Yuman Dika Prawira. Komandan Setiaan. Wayan Sari Jayanti. Lydia Damayanti. Tapi hadir semua. Bagus ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi. Ya. Jadi sebelum kita masuk pada materi hari ini, akan ulas kembali materi yang minggu lalu. Ya, materi minggu lalu kita sebelum Tri Dikta Karana materinya tentang apa? Tentang apa? Akmal sebagai sumber hidup. Ada yang masih ingat apa itu akal? Ada yang masih ingat? Percikan terdiri dari Brahman. Ya, jadi masih ingat tentang materi minggu lalu. Nah, sekarang kita buka materi tentang Tri Dikta Karana. Ada tentang materi Tri Dikta Karana, yaitu di bab berapa? Bab 3. Dari Tri Dikta Karana ini ya ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan penelitian Tri Dikta Karana. Yang kedua, menyebutkan tiga unsur Tri Dikta Karana. Yang ketiga, menunjukkan contoh penerapan Tri Dikta Karana
di rumah dan di sekolah. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap harmoni dengan Tuhan, sesama dan alam. Di sini sudah pernah di sekolah dasar kemarin sudah pernah belajar tentang Witakara. Sudah pernah ya? Sudah pernah. Nah, kalau sudah pernah belajar tentang Witakara, coba apa yang kalian ketahui tentang ajaran Witakara? Ya, kita Oke, jadi Witakara itu merupakan ajaran bagaimana kita mencapai kebahagiaan dalam kehidupan. Jadi Witakara ini juga merupakan salah satu ajaran susila. Apa itu susila? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Katakan. Oke, Mayun dulu ya. Silakan. Oke, susila adalah perilaku yang baik. Siap? Nah, kata susila itu berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri atas berapa suku kata? Berapa? 2 suku kata, yaitu dari kata apa? Su yang artinya berarti baik, bagus atau harmonis, dan sila berarti dasar, prinsip, peraturan hidup atau norma. Oke, su artinya baik, bagus, ya, dan sila artinya perilaku, ya. Jadi susila artinya perilaku atau tingkah laku yang baik. Nah, kemudian Witakara ini merupakan salah satu perilaku atau ajaran konsep perilaku yang baik. Jadi, ya, dalam belajar, tak usah kita tahu panjang lebar tentang materi, yang penting kita tahu poin dari materi itu atau intisari dari materi itu sendiri. Itu konsep kita belajar itu bukan hanya untuk sekedar menghafal, tetapi untuk karena kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Ya. Ada yang cukup mampu atau cepat daya serap atau menghafalnya, ada juga yang lambat. Jadi cara kita belajar itu adalah yang paling utama memahami suatu konsep. Tidak harus sama persis dengan yang ada di buku, di literasi yang lain, kalimatnya tidak harus sama persis, yang penting intinya sama. Oke, sini kita masuk dalam materi Witakara. Nah, tadi ada yang sudah jelaskan apa itu Witakara. Ya. Nah, di sini kita kembali ulas mengenai pengertian Witakara. Witakara berasal dari bahasa Sanskerta tentunya ya. Dan kata tri yang artinya ya, kita yang artinya dan karena jadi Witakara berarti oke. Witakara berarti 3 penyebab terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan hidup. Siapa yang ingin bahagia?
ingin bahagia. Oke, jadi semua ingin hidup bahagia. Di sini ada yang memiliki cita-cita? Ada. Harus semua yang memiliki cita-cita. Ya. Di sini cinta, apa cita-citanya? Jadi apa? Mantap sekali, dari poluan. Jadi itu setiap orang itu ya wajib memiliki yang namanya cita-cita. Dia apa? Untuk mencapai kebahagiaan. Di sini ada apa ya? Oke, kenapa kita perlu mengetahui ajaran kecintaan? Karena salah satu konsep ya bagaimana cara kita membayar utang. Unsur kita karena yang pertama apa? Bayaran, yaitu apa? Habis dengan ide saya ini tadi sudah Pak jelaskan, yaitu dengan caranya seperti apa? Seperti kasih Pak, seperti sembahyang. Kemudian yang kedua adalah apa itu? Kedua, apa itu pengeluaran? Jangan melaksanakan yang namanya ajaran kebencian orang, apalagi ya, apalagi melakukan perundungan. Apa itu perundungan? Perundungan artinya membunuh kawan teman dan kelemahan. Oke, menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam, dengan alam. Caranya tadi seperti apa? Yaitu ada dua cara, secara niskala dan secara sedang. Secara niskalanya itu dengan cara apa? Mencabu, cara bertanya. Yang secara skala atau nyatanya yaitu menjaga apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Di sini contohnya dari acara wena ya bab 11 sifat 2 soka 28 sembah bagi semua makhluk dan Tuhan yang menciptakannya. Ya, berarti kita diharapkan menyembah Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menciptakan kita. Sekarang kita akan melakukan evaluasi. Silakan, ini sama kalian. Jelaskan apa arti kita karena. Apa tadi kita karena? Tiga adalah
jawabannya sebagian besar sudah bagus, sudah benar. Baik ya. Jadi untuk yang lain yang merasa diri masih kurang tadi jawabannya, semangat nanti belajar di rumah. Minggu depan kita akan ulas kembali. Kalau ada yang belum dipahami nanti boleh ditanyakan. Ya. Nah, itu kita sudah berada pada penghujung materi kita saat ini. Itu tadi penutup. Ya, kemudian di situ ada sedikit kalimat ya. Dengan menjalankan sederhana, kehidupan damai, harmonis dan penuh kebahagiaan. Ya, oke, itu pelajaran kita pada hari ini. Kita cukup dulu sampai di sini. Bila tidak ada perlu atau masih ada pertanyaan yang belum dipahami materinya, nanti boleh tanya kita bertemu lagi di depan. Oke, masih semangat? Silakan kepada kedua kelas untuk menutup